الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناقبها وكلوا من رزقه وإليه
النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مقبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الآية. صدق الله العظيم. Adik-adik, remaja air mas, pemuda dan pemudi yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari kita ngabuburit terakhir. Jadi besok kita sudah mulai enggak ngabuburit lagi, enggak ngumpul lagi di sini. Ya. Besok kita bertemu lagi nanti di ngabuburit Ramadan tahun depan. Insyaallah ya. Umurnya panjang. Kalian juga udah gede. Lebih setahun. Mungkin yang belum nikah, mungkin ada yang udah nikah nanti. Allah. Ya. Hasadul ikhwah, irinya seorang saudara. Saudaranya siapa? Yusuf. Kita lanjutkan kisah yang kemarin. Wa kana Yusuf lahu akhun akhar min ummihi ismuhu Binyamin. Yusuf mempunyai saudara dari ibunya yang bernama Binyamin. Ada yang namanya di sini Binyamin. Jagoan Betawi ya, Binyamin.
Itu saudaranya Yusuf alaihi salam. Wa kana Ya'qub yuhibbuhuma hubban syadidan. Dan Nabi Ya'qub alaihi salam mencintai keduanya, mencintai Yusuf dan Binyamin lebih besar daripada mencintai saudaranya yang lain. Kenapa? Karena keduanya selain mempunyai perangai yang baik, mempunyai akhlak yang baik, keduanya juga mempunyai rupawan yang baik. Wa kana la yuhibbu minhuma ahadan. Wa kana al-ikhwah yahsuduna Yusuf wa Binyamin wa yaghdabun. Maka karena demikian saudara-saudaranya enggak terima. Kenapa sih ayah kita ini lebih mencintai Yusuf ketimbang kami semua? Kenapa? Mereka enggak mengaca diri. Kalau saja mereka merubah perangai mereka, merubah akhlak mereka, maka mereka akan lapang dengan apa yang dilakukan oleh bapak mereka Ya'qub. Tapi yang mereka besarkan itu sifat hasadnya, sifat irinya. Kanu yaqulun, mereka berkata, limadza yuhibbu abuna Yusuf wa Binyamin akthar. Kenapa bapak kita itu lebih mencintai keduanya ketimbang kita semua? Mereka saling ngobrol satu sama lain. Walimadza yuhibbu abuna Yusuf wa Binyamin wa huma saghirani dha'ifani. Kenapa bapak kita lebih mencintai keduanya, Yusuf dan Binyamin, padahal keduanya kecil dan keduanya juga lemah? Karena Yusuf dan Binyamin ini kebetulan ya, keduanya itu anak terakhir. Ya, jadi antara bungsu dan antara bungsu. Limadza la yuhibbuna mithla Yusuf wa Binyamin? Nahnu syubbanun aqwiya. Hadza amrun ajib. Mereka saling bertanya, kenapa bapak kita ini enggak mencintai kita seperti mencintai Yusuf dan Binyamin? Padahal kita ini seorang pemuda yang kuat-kuat. Ini adalah perkara yang ajib, katanya. Wa kana Yusuf waladan saghiran, Yusuf anak kecil. Fahaqar ru'ya li ikhwatihi. Maka Yusuf cerita tentang mimpinya ke saudara-saudaranya. Ya. Jadi yang cerita sendiri ini Yusufnya sendiri, karena waktu itu Nabi Yusuf masih kecil ya, dengan polosnya bercerita. Kata bapaknya nggak boleh cerita, tapi Yusuf karena anak kecil dengan polosnya bercerita ke saudara-saudaranya, ya, menceritakan mimpinya yang dulu pernah dirasakan oleh Yusuf. Wa ghadibal ikhwah jiddan lamma sami'u ru'ya washtadda hasaduhum. Maka tatkala mereka mendengar Yusuf menceritakan mimpinya, mereka lebih marah lagi, mereka lebih hasad lagi, karena mereka mengetahui bahwasanya Yusuf akan menjadi orang besar. Ya. Wajtama'al ikhwah yawman wa qalu. Maka berkumpullah saudara-saudara Yusuf suatu ketika, wa qalu, dan mereka berkata, uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf, au itrahu ardan ba'idah, atau buang saja ke tempat yang lain yang jauh. Hina idzin yakunu abukum lakum khalisan wa yakunu hubbuhu lakum khalisan. Qala ahaduhum la bal alquhu fi bi'r fi tariqin ya'khudhuhu ba'dul musafirin. Maka sebagian saudaranya ada yang lebih luluh hatinya, enggak usah dibunuh lah Yusuf, kita buang aja ke sumur, biar nanti ada orang yang ngambil terus dibawa jauh tuh Yusuf dari tempat kita, hilang tuh. Wa wafaqa alaihi jami'ul ikhwah. Maka sepakatlah semua saudaranya Yusuf tentang
siasat seperti ini. Wafdun ila Ya'qub. Walamma ittafaqu ala hadzal ra'i ja'u ila Ya'qub. Maka tatkala saudara-saudara Yusuf ini bersepakat mereka akan melakukan hal tersebut dengan Yusuf, maka mereka datang ke bapak mereka yakni Ya'qub alaihi salam. Wa kana Ya'qub yakhafu ala Yusuf katsiran. Maka Nabi Ya'qub amat mengkhawatirkan Yusuf. Wa kana ya'rifu anna al-ikhwa yahsudunahu wa la yuhibbunahu. Karena bapaknya tahu saudaranya Yusuf ini enggak senang sama Yusuf, bahkan iri, dengki. Wa kana Ya'qub la yursil Yusuf ma'al ikhwa wa kana Yusuf yal'ab ma'a akhihi wa la yadhhab ba'idan. Maka Ya'qub tidak pernah mengizinkan Yusuf untuk bermain dengan saudara-saudaranya dengan jangka jarak yang jauh dari rumahnya. Kenapa demikian? Ya karena tahu bapaknya nanti kalau jauh-jauh bisa terjadi sesuatu yang enggak diinginkan. Wa kana al-ikhwa ya'rifuna dzalik. Dan saudaranya Yusuf pun mengetahui kalau bapaknya enggak bakal izinin nih kalau Yusuf diajak main jauh dari rumahnya. Walakinnahum azamu 'ala syirr. Maka mereka membuat rencana yang buruk. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai bapak kami, limadza la tursil ma'ana Yusuf. Kenapa engkau enggak beri izin Yusuf untuk bermain-main dengan kami? Madza takhaf? Apa yang kau khawatirkan? Huwa akhuna al-aziz. Yusuf itu saudara kami. Wa akhuna as-saghir, dan saudara kecil kami. Ngerayu bapaknya ya, supaya diberikan izin membawa Yusuf main jauh. Wa nahnu abna'u abin, dan kami adalah anak-anak bapak. Jadi apa yang perlu dikhawatirin katanya? Wal ikhwatu daiman yal'abuna jami'an. Karena setiap hari kita ini saling bermain-main. Falimadza la nadhhab nahnu wa nal'ab jami'an. Kok kenapa kita enggak bermain-main bersama-sama? Maka kalau dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan, arsilhu ma'ana ghadan yarda wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Ini rayuan saudara-saudaranya Yusuf. Mereka minta izin supaya Yusuf dibolehkan dibawa oleh mereka jauh dari rumahnya, alasannya untuk main-main sambil berburu. Wa kana Ya'qub syaikhan kabiran. Ya'qub pada waktu itu sudah tua renta. Wa kana Ya'qub aqilan halima. Ya'qub orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang mengetahui. Wa kana Ya'qub la yuhibbu ayab'uda minhu Yusuf. Ya'qub enggak senang kalau Yusuf ini jauh-jauh dari beliau. Wa kana yakhafu ala Yusuf katsiran. Beliau amat mengkhawatirkan Yusuf alaihissalam. Wa akhafu ayakulahu dhi'ab wa antum anhu ghafilun. Kata Nabi Ya'qub, kalau kalian main-main di hutan jauh ya dari tempat tinggal, dari pemukiman, nanti khawatir Yusuf karena masih kecil nanti bisa jadi makanan hewan buas, terutama serigala. Qalu abadan. Maka berkatalah saudara-saudara Yusuf, enggak mungkin bapak. Kaifa ya'kuluna dhi'ab? Kaifa ya'kuluhu dhi'ab wa nahnu hadirun? Bagaimana serigala itu makan Yusuf sedangkan kami bersama-sama Yusuf menjaga Yusuf? Wa kaifa ya'kuluhu wa nahnu syubbanun aqwiya? Bagaimana serigala itu bisa makan Yusuf sedangkan kami jumlahnya banyak dan kami pemuda-pemuda yang kuat. Wa adzina Ya'qub li Yusuf.
Maka karena dirayu terus oleh saudaranya Yusuf, akhirnya memberikan izin. Taruh, panggil taruh. Kertas doa tuh kalau sini lupa dikit. Kertas doa tadi, kertas doa kan kelalen nah. Kita lanjutkan. Wa farihal ikhwa katsiran lamma adzina Ya'qub li Yusuf. Maka saudaranya Yusuf senang tatkala mereka diizinkan membawa Yusuf untuk bermain-main dengan mereka sambil berburu, padahal ini hanya siasat saja. Rencananya ingin membuang Yusuf, dicemplungin Yusuf di dalam sumur, kemudian ditinggalin. Kalau sumurnya orang Arab, Jazirah Arab, padang pasir itu enggak seperti sumur di Indon ya. Sumur sana itu dalamnya bukan main. Kalau dicemplungin ya udah, nggak bisa naik ke atas. Kecuali ada orang yang bawa tali ke bawah, baru dia bisa selamat. Wa dhahabu ila ghabah wa alqaw Yusuf fi bi'rin fil ghabah. Maka mereka membawa Yusuf ke hutan dan mereka melemparkan Yusuf di sumur. Walam yarhamu, mereka enggak sayang Yusuf as-saghir, mereka enggak belas kasihan kepada Yusuf yang pada waktu itu masih kecil. Walam yarhamu Ya'qub asy-syaikh al-kabir, dan mereka enggak punya belas kasihan kepada bapaknya Ya'qub yang pada waktu itu sudah tua renta. Wa kana Yusuf waladan saghiran, Yusuf masih kecil. Wa kana qalbuhu saghiran, beliau masih kecil pula hatinya. Maksudnya apa? Masih polos. Wa kanatil bi'r 'amiqah, sedangkan pada waktu itu sumurnya itu amat dalam. Wa kanatil bi'r mudhlimah, dan sumurnya enggak ada lampu, gelap gulita. Anak kecil ya, sekitar umur 9 tahun ke bawah, dilempar di sumur nggak ada siapa-siapa, gelap gulita, di dalamnya nggak tahu ada apa aja. Walakin Allah basyara Yusuf wa qala lahu, akan tetapi Allah memberikan pesan kepada Yusuf dan berkata kepada beliau, la tahzan wa la takhaf innallaha ma'ak, jangan sedih dan jangan takut, sesungguhnya Allah bersamamu. Wa sayakunu laka sya'n, dan akan ada pertolongan nanti untukmu. Sayahdhuru ilaikal ikhwa wa tukhbiruhum bima fa'alu. Walamma faragu min sya'nihim wa alqaw Yusuf fil bi'r ijtama'u wa qalu madza naqul li abina. Setelah mereka melemparkan Yusuf di dalam sumur, mereka berkata, mereka kumpul nih musyawarah ya. Jadi pada waktu itu Binyamin enggak diajak, Binyamin di rumah. Ya'qub punya berapa anak? Punya 12 anak. Binyamin enggak diajak di rumah. Mereka membawa Yusuf. Jadi saudaranya Yusuf yang membuat rencana ini ada berapa orang? Ada 10. Yang satu Binyamin di rumah, enggak ikut-ikut ya. Yang 10 ini mengusung rencana. Akhirnya dibuanglah Yusuf di dalam sumur. Kemudian setelah dibuang, apa yang terjadi? Mereka berkumpul bermusyawarah. Dalam kejahatan juga mereka bermusyawarah. Makanya sukses kejahatannya. Allah, naudzubillah.
Madza naqul li abina? Nanti kita ngomong apa ke bapak kita? Bingung nih. Yusuf udah kita buang di sumur, ditinggalin di hutan. Nanti kita pulang ngomong apa nih? Qala ba'duhum, berkatalah sebagian di antara mereka, kana abuna yaqul akhafu ay ya'kulahu dhi'ab fanaqulu lahu sadaqta ya abana qad akalahu dhi'ab. Sebelum kita bawa Yusuf ke sini nih, apa kata bapak kita? Kata bapak kita, nanti kalau Yusuf dibawa di hutan bisa jadi dimakan serigala, khawatir, makanya nggak kita izinin. Gimana kalau kita alasannya itu aja? Kita ngomong ke bapak kita, Yusuf udah dimakan serigala katanya. Wafaqul ikhwa ala dhalik. Maka sepakatlah semua saudara Yusuf itu. Nanti bilang ke bapaknya begitu, Yusuf dimakan serigala. Wa qalu na'am naqulu lahu ya abana qad akalahu dhi'ab. Kalau begitu nanti kita sepakat di depan bapak kita ngomong dengan kompak kalau Yusuf telah dimakan serigala. Bukan GGS ya. Tapi serigala asli. Di sini ada nggak GGS? Angtarong. Angtarong bukan GGS, GGB. Ganteng-ganteng berit. Enggak ya. Qala ba'dul ikhwan, berkatalah sebagian saudaranya, walakin ma ayah dzalika. Kita ngomong nih di bapak kita kalau Yusuf dimakan serigala, tapi buktinya apa? Qalu ayah dzalika dam. Buktinya ya mesti ada darah katanya. Wa akhadal ikhwa qabshan wa dhabahuhu. Maka sebagian mereka mengambil kambing, kemudian menyembelih kambing. Wa akhadhu qamisa Yusuf sabaghuhu, dan mereka mengambil bajunya Yusuf kemudian dilumuri darah kambing, ya. Wa farihal ikhwa jiddan. Mereka merasa siasat mereka seperti ini sempurna. Wa qalu al-an yusaddiqu abuna. Perasaan bapaknya bukan nabi ya. Kalau begitu bapak kami pasti membenarkan kalau Yusuf itu dimakan serigala. Wa ja'u abahum insyaqun yabqun. Dan mereka mendatangi bapaknya sambil pura-pura nangis. Qalu ya abana inna dhahabna nashtabiq wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa'akalahu dhi'ab. Kami sedang bermain-main dan kami tak sengaja meninggalkan Yusuf di samping peralatan kita. Kemudian setelah kita bermain-main tiba-tiba Yusuf udah nggak ada. Yusuf udah dimakan serigala. Apa buktinya? Waja'u ala qamisihi bidamin kadib. Mereka membawa bajunya Yusuf yang dilumuri darah kambing. Ini buktinya bapak Yusuf udah dimakan serigala. Dan mereka teledor ya. Pada waktu itu bajunya Yusuf nggak disobek, bajunya masih utuh. Logikanya kalau dimakan serigala kan bajunya sobek-sobek. Inilah ya, Allah memberikan tanda kalau ini hanya siasat mereka saja. Mereka melumuri bajunya dengan darah kambing tapi nggak disobek-sobek. Wa qalu hadza damu Yusuf, ini darahnya Yusuf. Disodorkan kepada bapaknya Yakub. Wa kana abuhum Yakub nabiyan. Mereka nggak sadar kalau bapaknya itu bukan orang biasa, bahkan seorang nabi. Wa kana syaikhan kabiran, orang yang sudah berpengalaman. Wa kana aqal min auladihi, lebih berakal, lebih cerdas, nggak bisa diakalin oleh anak-anaknya. Wa kana Yaqub ya'rifu anna adh-dhi'b idza akala insanan jarahahu wa shaqqa qamisahu. Dan Yaqub tahu kalau seandainya Yusuf dimakan serigala, nggak mungkin bajunya nggak sobek. Wa kana qamisu Yusuf saliman, bajunya itu salim, bajunya nggak apa-apa, nggak ada yang sobek.
wa kana madbughan fid dami fa'arafa Yaqub annahu dhamun kadzib. Maka Yaqub tahu kalau darah itu darah kebohongan, dhamun kadzib. Wa anna qissatud dhi'b, dan tahu kalau cerita tentang Yusuf dimakan serigala itu kisah kadzibah, kisah yang bohong pula. Faqala li auladihi, maka berkatalah Yaqub kepada anak-anaknya, bal hadhihi qissah wada'tumuha, kamu semua bohong. Fasabrun jamil, maka Yaqub bersabar. Wa hazina Yaqub ala Yusuf husnan syadidan, maka Yaqub amat sedih yang amat mendalam. Walakinnahu sabaru sabran jamila, tapi beliau enggak marah, bersabar dengan kesabaran yang indah. Jadi itu sekilas tentang Yusuf alaihissalam. Kalau kita baca, maka kita membutuhkan waktu yang amat banyak. Mungkin gak cukup 1 hari 2 hari. Singkat cerita, setelah Yusuf dilempar di dalam bi'r atau di dalam sumur, setelah beberapa hari, akhirnya ada musafir yang lewat, ingin minum, ingin mengambil air, ya, diulungkan itu dalun atau ember. Tiba-tiba setelah ditarik ada anaknya di dalam. Siapa? Yusuf. Musafir ini takut, ya, karena di dalam itu anaknya rupawan, anaknya ganteng, khawatir ini anak raja. Tapi karena mereka berpikiran anak ini bisa dijual, akhirnya dibawa itu Yusuf, ya, ke sekitar kerajaan, di pasar, di situ dijual dengan harga yang sewajarnya, nggak tinggi. Kenapa demikian? Karena mereka khawatir kalau anak ini anaknya bangsawan, anaknya raja. Kalau mereka tahu mereka menjual anaknya raja, anaknya bangsawan, mereka akan celaka. Maka mereka menjual dengan harga yang biasa saja, yang cepat laku aja. Akhirnya dibeli oleh siapa? Oleh raja. Jadilah budak kerajaan sampai dewasa. Dan seterusnya sampai Yusuf alaihissalam menjadi khazainil ard, menteri pada waktu itu, dan seterusnya sampai jadi raja. Dan seterusnya tatkala jadi raja bertemu dengan saudara-saudaranya. Saudaranya nggak sadar kalau yang jadi raja itu Yusuf. Sadar pas apa? Pas Yusuf mengaku kalau beliau itu adalah Yusuf yang dulu dilemparkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Tapi Yusuf nggak dendam. Inilah akhlaknya para anbiya, ya. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup doa, ini ada amanah, ya, dari Ahlus Shadaqah. Kita sama-sama mendoakan. Yang pertama, mendoakan supaya fulan, yakni tepatnya Bapak Arifin, diberikan pekerjaan yang nyaman, yang selamat, yang tentram, yang amanah, ya, pokoknya yang berkah lah dunia akhirat. Dan selanjutnya untuk bapaknya Bapak Arifin yang hari ini dalam keadaan sakit, ya, disembuhkan, diangkat penyakitnya, disehatkan seperti sedia kala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi, khususan ila ruh Arifin fi jasadihi syai'ulillahi ta'ala lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin thumma ila ruh qamarudin Allahumma innaka antash shafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqaman syai'un lillahi ta'ala lahul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ya, kita ucap alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.